Pernah mendengar istilah tes sondir? Tes sondir adalah suatu metode uji penekanan yang dilakukan untuk menganalisa daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah. Dalam pengujian sondir atau tes sondir ini nantinya akan kita dapat nilai konus dan juga jumlah hambatan pelekat. Dari nilai tersebut nanti kita dapat mengetahui daya dukung pondasi dalam, baik berupa minipel atau tiang panjang ataupun borpel dan juga setros. Bagaimana cara tes uji sondir yang benar? Ikuti terus video ini. Adapun alat yang dipakai, ada mesin pembeban hidrolik beserta manometer, ada pipa dorong per 1 meteran beserta isian di dalamnya batang besi, ada juga konus. Setelah dirasa mesin hidrolik berdiri sempurna, sambung konus pada pipa yang masuk pertama kali pada tanah. Masukkan konus pada titik yang telah ditentukan. Pastikan sekali lagi mesin berdiri dengan sempurna. Putar tuas hingga pipa pendorong atau konus masuk ke dalam tanah hingga konus mengalami proses penekanan. Jangan lupa baca manometer tiap pipa masuk ke dalam tanah. Setelah pipa pertama masuk ke dalam tanah, tarik hidrolik ke atas dan masukkan pipa kedua, lalu tekan lagi seperti proses sebelumnya. Masukkan pipa-pipa berikutnya hingga mendapat kedalaman yang kita inginkan. Biasanya sampai mencapai tanah keras. Jangan lupa tiap pipa masuk kita baca manometernya. Biasanya pembacaan manometer tiap 20 cm. Dari bacaan manometer tadi bisa kita dapat nilai konus dan juga JHP, jumlah hambatan pelekat. Kediri kirim Solo. Masa gue wedes. Proses pemutaran tuas
terlihat sudah mulai berat, sepertinya sudah mencapai tanah keras pada kedalaman 14,8 meter. Tuas sudah tidak dapat diputar lagi. Jadi pada titik ini kedalaman tanah keras yakni 14,8 meter. Ini hasil bacaan manometer tadi. Di sini kedalaman maksimal 14,8 meter. Sudah mencapai tanah keras. Setelah diolah di lab seperti ini hasil sondirnya. Ini S1 yang tadi kita sondir dengan kedalaman 14,8 meter. Sedang ini S2 dengan kedalaman 13 sekian meter. Dan ini S3 dengan kedalaman 17 sekian meter. Dari S1 ini dan S2 lapisan paling bawah pasir berlanau lepas sangat padat yang berwarna coklat ini. Sedangkan di kedalaman 12 meter lempung berlanau sangat lunak sampai sedang, dan juga S3 sama. Sedang S3 pada kedalaman 17 meter lempung berlanau kaku, sangat kaku. Ini perkiraan kapasitas alternatif daya dukung pondasi dengan safety factor 3 dan 3. Kita ambil contoh S3 titik 3 dengan precast pile 20-20 dan 25-25. 20-20 daya dukung pondasi 19,9 ton dengan kedalaman 16. Yang 25-25 kedalaman 16, daya dukungnya 27,2 ton. Sedangkan ini S3 juga tapi menggunakan bore pile dengan diameter 30, 40 dan 50 dengan kedalaman 16 semua. 30 terdapat 13,75 ton. 40 kedalaman 16 terdapat 20,45 ton. 50 kedalaman 16 daya dukung 28,57 ton. Kalau kita simpulkan seperti tabel ini, perkiraan kapasitas alternatif dukung pondasi tiang, data sondir S3, tipe tiang pracetak 20-20, kedalaman 16, daya dukung pondasi 20, sedang 25-25, kedalaman 16, daya dukung 27 ton. Sedang kalau tipe tiang memakai bor diameter 30, kedalaman 16, daya dukung 14 ton. Kalau diameter 40, kedalaman 16, daya dukung 20 ton. Kalau diameter 50, kedalaman 16, daya dukung 29 ton. Demikian proses sondir dan data sondir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.